Dilansir dari ayobandung.com pada hari Selasa tanggal 1 Maret tahun 2022 kemarin. Berikut adalah kuota formasi P3K Guru tahun 2022 dan termasuk P3K tahap ketiga. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB mengungkapkan rencana pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2022. Untuk P3K Guru tahun 2022, ada 7 provinsi yang menerima kuota formasi terbanyak. Berikut adalah kuota formasinya. Yang pertama, untuk formasi guru pusat yaitu sebanyak 93.554 formasi. Untuk formasi dosen, Kemendikbud atau Kemenag, yaitu sebanyak 45.000 formasi. Dan untuk guru daerah, yaitu sebanyak 758.018 formasi. Untuk jadwal P3K Guru tahun 2022 dipastikan akan diumumkan dalam waktu dekat. Hal ini diketahui usai Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan anggaran seleksi P3K Guru telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Sekarang sudah sangat jelas dari Kementerian Keuangan sudah keluar bahwa uang anggaran seleksi P3K Guru sudah dikunci. Ujar Nadiem dalam rapat bersama Komisi 10 DPR RI Januari lalu. Selain itu, ada 7 provinsi penerima kuota terbanyak, yaitu yang pertama Jawa Barat. Ada 143.159 formasi. Yang kedua ada Jawa Timur, yaitu sebanyak 78.920 formasi. Ketiga, ada Jawa Tengah, sebanyak 69.794 formasi. Disusul oleh Sumatera Utara, yaitu sebanyak 59.223 formasi. Selanjutnya ada Riau, yaitu sebanyak 33.069 formasi. Kemudian, Provinsi Kalimantan Barat, yaitu sebanyak 31.352 formasi. Dan Sulawesi Selatan sebanyak 28.613 formasi. Sedangkan untuk sisanya tersebar ke beberapa provinsi lainnya yang membutuhkan rekrutmen. Sebelumnya, Kemendikbudristek menyatakan P3K tahap 3 akan digabungkan dengan seleksi P3K Guru 2022 tahun ini. Kemendikbudristek juga memberikan kesempatan luas untuk honorer yang sudah mengabdi lebih dari 3 tahun. Adapun untuk seleksi P3K tahap ketiga, peserta yang sudah lulus passing grade atau ambang batas pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, pada P3K Guru tahun 2021 disebutkan tidak perlu mengikuti ujian ulang. Artinya, jika yang dipilih mata pelajaran dan jenjang yang sama, maka nilai pada ujian tahap 1 dan tahap 2 yang sudah melebihi passing grade tetap bisa digunakan. Hal ini menjadi angin segar bagi peserta yang sudah lulus passing grade di P3K tahap 1 dan tahap 2, namun belum mendapatkan formasi. Menurut keputusan Menteri Pan-RB nomor 1127 dan 1128 tahun 2021, yang disebut dengan ambang batas atau passing grade P3K Guru ialah sebagai berikut. Pada seleksi kompetensi teknis, pertama jumlah soal 100, durasi umum 120 menit, sedangkan untuk tunanetra 150 menit. Kedua, nilai kumulatif maksimal 500 dan nilai ambang batas sesuai mata pelajaran. Selanjutnya pada seleksi kompetensi manajerial, yang pertama jumlah soal 25, durasi umum 40 menit, sedangkan tunanetra 55 menit. Kedua, nilai kumulatif maksimal 200 dan yang ketiga nilai ambang batas 130. Selanjutnya, pada seleksi kompetensi sosiokultural. Jumlah soal 20, durasi 40 menit, sedangkan tunanetra 55 menit. Nilai kumulatif maksimal 200 dan nilai ambang batas 130. Selanjutnya, dalam seleksi wawancara, pertama jumlah soal 10, durasi umum 40 menit, sedangkan tunanetra 55 menit. Nilai kumulatif maksimal 40 dan nilai ambang batas 24. Dalam Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021 disebutkan,
Dalam P3K ketiga, pelamar dapat memilih kebutuhan P3K di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2 sesuai sertifikat pendidikan dan atau kualifikasi pendidikan pelamar. Adapun untuk kriterianya, yang pertama guru non-ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Kriteria yang kedua, tenaga honorer X kategori 2 sesuai database tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Selanjutnya, kriteria yang ketiga, guru swasta yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdaftar sebagai guru di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Dan lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbudristek yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Selanjutnya, peserta diharuskan melakukan pemilihan kebutuhan formasi ulang. Peserta bisa kembali mendaftar formasi melalui link pendaftaran di sscasn.bkn.go.id. Untuk informasi jadwal P3K tahap 3 tahun 2022 dalam P3K Guru tahun 2022, untuk formasi guru selengkapnya bisa dicek di situs resmi di https://guru-p3k.kemendikbud.go.id. Selain itu, penting juga untuk Anda ketahui mengenai seleksi P3K Guru tahap 3 yang akan disatukan dengan seleksi P3K tahun 2022. Sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, Anda bisa melihatnya di link video di atas ini. Untuk informasi lebih lengkapnya mengenai rekrutmen CPNS dan P3K di tahun 2022, sudah sering saya bahas di video sebelumnya. Anda bisa melihatnya di playlist Info CPNS dan P3K. Supaya tidak ketinggalan update informasi penting lainnya, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap saya mengupdate informasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.